coba langsung run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok A5 Shortlink. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama 6 minggu ke belakang. Langsung saja. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alia sebagai ketua tim dan front-end developer, Hafiz sebagai full stack developer, Raivan sebagai back-end developer, Rini sebagai front-end developer, dan Yazid sebagai back-end developer. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa bagian mulai dari deskripsi hingga hasil implementasi. Nah, Polbanners atau Polban Shorteners adalah sebuah aplikasi web yang mempunyai 3 fitur, di mana fitur itu terdiri dari short link, QR code, dan link tree. Di mana pada aplikasi ini kita dapat mempersingkat URL, juga dapat membuat QR code otomatis dari URL yang kita inputkan serta memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa URL di dalam fitur Linktree dalam satu page. Kemudian aplikasi kami juga memastikan keamanan dengan tinggi, di mana aplikasi kami ini hanya digunakan oleh Sivitas Akademika Polban yang sudah terverifikasi. Aplikasi kami juga mendukung peningkatan SEO untuk web resmi Polban, di mana peningkatannya itu dengan cara mengindexing di setiap shortlink yang dihasilkan. Jadi sebelum si shortlinknya itu nanti beranjak ke destination original linknya itu bakal nge-indexin ke web Polbannya dulu. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuannya apa sih kita tuh bikin Polbanners? Pertama, tujuan kita itu ngebuat web ini untuk memudahkan pendistribusian link pada saat Sivitas Akademika Polban itu menjalankan berbagai macam kegiatan seperti pembelajaran, acara organisasi maupun manajemen. Kemudian ada cakupan, di mana short link ini yang pertama pengguna dapat mempersingkat long URL dengan opsi mengkustomisasi si URL-nya tersebut. Kemudian untuk QR code-nya itu aplikasi kami dapat menghasilkan QR code otomatis dari URL yang diinputkan oleh pengguna dengan opsi mengkustomisasi QR code-nya tersebut. Kemudian untuk link tree, pengguna itu dapat membuat room link tree untuk berbagai kegiatan sesuai kebutuhannya dengan opsi menambahkan banyak URL dan opsi mengubah atau mengedit style desain dari link tree tersebut. Kemudian di sini kita akan beranjak ke bagian requirement, di mana shortlink ini requirement-nya sistem itu harus mampu membuat shortlink dari long URL, sistem harus mampu mengubah shortlink default menjadi custom URL yang diinputkan oleh pengguna, kemudian sistem harus mampu menyimpan histori pembuatan shortlink agar pengguna dapat melihatnya dan mengubahnya. Sistem harus mampu menangani update yang dilakukan oleh pengguna, dan yang terakhir itu hanya pengguna yang membuat shortlink yang dapat mengubah atau mengedit dan menghapus shortlink tersebut. Kemudian requirement bagian QR code itu sistem harus mampu menggenerate QR code otomatis dari URL yang diberikan oleh pengguna. Sistem harus mampu menangani dan menyediakan kustomisasi desain QR code. Yang ketiga, sistem harus mampu membuat QR code untuk bisa diunduh dan di-copy. Yang keempat itu, sistem harus mampu menyimpan histori pembuatan QR code agar pengguna dapat melihatnya. Yang terakhir, sistem harus mampu menangani fitur update dari QR code yang sedang diupdate oleh pengguna. Kemudian requirement di Linktree, sistem harus mampu membuat room Linktree dan menambahkan tautan ke dalam Linktree-nya serta mengubah style untuk room Linktree tersebut. Yang pastinya sistem juga harus mampu menangani update yang dilakukan oleh pengguna di dalam room Linktree tersebut. Kemudian sistem juga harus mampu menampilkan screen Linktree yang sedang diedit secara real time, baik dalam tahap penambahan URL ataupun tahap desain si room-nya. Kemudian
requirement yang selanjutnya itu lebih ke umum, masalah pengguna dan keamanan, di mana sistem harus mampu menangani pengguna dan tautan secara bersamaan. Sistem harus mengirimkan link verifikasi ke email user pada saat aktivasi, dan yang terakhir itu mengenai performa dan kecepatan, di mana pembuatan dan kostumisasi harus diproses dengan cepat. Di sini kami mempunyai banyak bisnis role, namun saya hanya akan menyampaikan 3 poin penting bisnis role yang memang harus ditepati oleh aplikasi kami. Yang pertama itu karena aplikasi kami ini hanya digunakan di lingkungan Polban, jadi akun email yang bisa didaftarkan pada aplikasi ini hanyalah akun email Polban. Terus yang kedua, pada saat membuat shortlink, URL yang diinputkan itu harus diawali dengan protokolnya seperti HTTP, HTTPS. Karena kalau misalnya nggak ada protokolnya, itu nggak bakalan bisa ke-generate jadi short URL-nya. Terus yang ketiga itu, custom shortlink yang diinputkan oleh pengguna itu harus unik, agar pada saat nanti diimplementasikan atau sudah berjalan itu, ketika kita nge-redirect ke original linknya itu nggak bingung kalau misalnya ada nama yang sama dengan custom URL yang lainnya. Terus ini di sini kita ada bisnis prosesnya sama seperti aplikasi web pada umumnya, yang dimana pastinya akan ada aktivasi dan login. Aktivasi ini kita akan masukkan email dan password baru, kemudian akan dikirimkan OTP atau link aktivasi ke email user yang mendaftarkan. Setelah berhasil aktivasi dan login, itu akan langsung masuk ke tampilan dashboard atau homepage, di mana pengguna bisa memilih 3 fitur yang sebelumnya saya sudah sebutkan dan langsung meng-create baik itu short link, QR maupun link tree. Kemudian di sini ada rencana pengembangan dan timeline, di mana kelompok kami ini rencana pengembangannya itu menggunakan model pendekatan incremental iteratif, di mana pada tahap pertama, increment pertama itu kelompok kami membuat fungsi aktivasi atau fitur aktivasi dan login, di mana itu dimulai dari minggu pertama September hingga minggu ketiga Oktober. Terus di increment keduanya itu kita membuat short link, QR code, dan dashboard. Dan di increment ketiganya itu kita membuat link tree. Saat ini kita sudah mencapai increment kedua di bagian tahap kode di short link dan QR code dashboard. Kemudian untuk arsitektur aplikasinya, di front end kita menggunakan HTML, CSS, JS, Bootstrap, terus kita menggunakan REST API untuk komunikasi antara front end dan back end-nya, dan back end-nya itu menggunakan Node.js, Express.js, dan Postgre untuk database. Lalu di sini ada struktur data yang kami miliki. Ya, ada 5 entitas, yang antara lain adalah user, short link, QR code, link tree, dan 1 entitas lemah yaitu button. Lalu RD-nya ada di sini, ada relasi antara user dengan ketiga fitur, dan relasi dari short link dan QR. Lalu progresnya udah disebutin tadi ya. Langsung aja ke implementasi. Di sini ada landing page, ya seperti pada umumnya. Lalu ada aktivasi, di mana aktivasinya itu udah digabungin juga sama backend-nya. Kita itu mengirimkan, waktu udah aktivasi, mengirimkan OTP via node mailer dengan transporternya itu node mailer, dan ada juga link verifikasi, di mana kalau kita mengklik link itu langsung terdaftar sendiri, gak usah nge-inputin OTP-nya. Lalu ini ada database yang dimana sebelum sama sudah aktivasi, di mana kita itu passwordnya sendiri menggunakan hashingnya Argon 2. Semenit lagi. Dan langsung aja berarti. Lalu ada login juga seperti biasa, langsung udah terverifikasi, dan ada forgot password untuk mengirimkan OTP ke email untuk dilakukan verifikasi dan membuat confirm passwordnya dan confirm password. Lalu di sini ada tampilan dari QR short link generatornya sendiri, yang mana kita bisa mencantumkan destinasi dan custom URL-nya. Ini ada placeholder-nya dari dashboard short link, dan ini ada hasil QR code dari short link. Lalu di sini ada QR code sendiri, destinasi, dan udah ditambahin juga logo di tengah. Dan ini hasil copy dan download. Hasil copy dan download. Lalu Database. Ini database dari short link. Redirect-nya ini
Untuk masalah yang belum kami selesaikan itu terkait mengenai penyatuan atau integrasi masalah front end dan back end, karena kita menemukan kesulitan pada saat integrasi kode si front end dan back endnya. Jadi kayak itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi masih belum sempurna semuanya integrasi si back end dan front end-nya. Secara keseluruhan aplikasi kami ini login aktivasinya itu sudah berhasil diimplementasikan secara menyeluruh, dan QR code-nya juga tadi sudah seperti dilihat sudah berhasil di-generate langsung. Namun pada saat ini kami hanya menggunakan API QR server, di mana masih belum menggunakan fungsi dari backend-nya. Terus untuk shortlink-nya juga sudah berhasil untuk membuat shortlink dan mengindexing ke si webnya langsung, namun untuk path result-nya belum ada. Mungkin itu. Oh ya, sedikit lesson learn mungkin dari kelompok kami, sebaiknya pada saat mengembangkan sebuah web atau aplikasi, yang didahulukan untuk dibuat itu adalah fitur utamanya, karena kita ngelihat dari kelompok kita kan yang pertama kali increment-nya itu login sama aktivasi, dan itu tuh menurut kelompok kami rasanya kurang untuk di deliver ke klien pertama kali. Kalau yang selesai login sama aktivasi aja tuh kayaknya kurang gitu. Sebaiknya fitur utama yang diselesaikan lebih dahulu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.